Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhannya adalah gini, jangan melemahkan hati orang. Jangan apa? Jangan melemahkan hati orang. Mungkin kita bilang, aku gak pernah melemahkan hati orang lain. Tetapi nanti kita akan belajar apa sih yang dimaksud melemahkan hati orang. Ya. Oke, kita langsung baca sama-sama Bilangan 32. Nanti pembahasan banyak berkisar di Bilangan 32. Mari kita baca ayat yang ke-7. Penekanannya ada di ayat yang ke-7. Dan kalau kita udah baca yang ke-7, kurang lebih kita tahu peristiwa apa ini. Oke, Bilangan 32 ayat yang ke-7. 1, 2, 3 kita baca. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Saudara ingat peristiwa ini? Ini peristiwa ketika Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel udah mau masuk tanah perjanjian. Di depan terbentang sungai Yordan. Nah, mereka saat itu ada di wilayah yang namanya Yaeser atau Gilead, ya, tanah Yaeser dan tanah Gilead. Ya, ini wilayah ini udah dikatakan di Alkitab ada di sisi timur sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanah Yaeser dan Gilead ini adalah tanah yang subur, ya. Ini baik sekali untuk peternakan dan ini baik sekali untuk ditinggali, betul ya sebetulnya. Maka ada dua suku dari suku 12 suku Israel, suku Gad dan suku Ruben. Nah, suku Gad dan suku Ruben melihat tanah Yaeser dan Gilead ini, wow, ini baik banget tanahnya. Ini subur. Ini cocok nih buat kita tinggal. Rumputnya subur, ternak kita kan banyak. Waduh, kayaknya cocok banget deh gitu ya. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka dua suku ini datang menghadap Musa. Musa, kelihatannya tanah ini cocok nih buat kami. Gimana kalau kami putuskan untuk kami tinggal di sini aja deh. Keluarga kami banyak, ternak kami banyak, tanahnya subur. Udah biarkan kami tinggal di sini. Ya, mereka meminta izin Musa untuk tinggal dan gak usah masuk tanah perjanjian. Nah, tentu saja apa yang dilakukan, permintaan yang diajukan oleh dua suku ini kan, suku Gad dan suku Ruben ini kan membuat Musa kan gusar. Kalian pikir kalian untuk apa berjalan 40 tahun itu keluar dari Mesir, kalian pikir mau ngapain? Tuhan membawa kita untuk masuk ke tanah perjanjian. Memang tanah Yaeser dan Gilead ini udah dekat sekali dengan tanah perjanjian, tapi ini belum tanah perjanjian. Dan di situ Musa mengingatkan kedua suku ini, apa yang kamu lakukan ini bisa membuat enggan. Nah, saudara nangkap ya judul pesannya, jangan melemahkan hati orang. Apa yang kalian lakukan ini, keputusan yang kalian lakukan ini bisa membuat enggan hati bangsa Israel lainnya. Kalau kalian memutuskan untuk tinggal di sini karena alasan subur, nanti yang lain akan ikut-ikutan kalian di sini. Nah, ingat enggak? Perbuatan yang kalian mau lakukan ini kan udah mendekati tahun ke-40 kan perjalanan mereka kan. Ingat enggak dulu di awal perjalanan mereka. Kan pernah ada peristiwa yang seperti ini kan. Ingat enggak? Ketika 12 pengintai pulang, yang 10 kan membuat enggan hati orang Israel. Karena mendengar kabar 10 pengintai bahwa negeri yang akan dimasuki adalah negeri yang ada raksasanya. Dan mereka adalah bagaikan belalang. Bagaimana kalau nanti masuk mereka akan dimakan oleh raksasa itu. Dan laporan 10 pengintai akan membuat enggan. Jadi di Bilangan 32 ini Musa mengingatkan kembali ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama ini 10 pengintai tadi. Ini membuat enggan hati bangsa Israel. Dan terbukti seluruh bangsa Israel ikut perkataan 10 pengintai mereka enggan untuk masuk ke tanah perjanjian. Sehingga itulah sebabnya perjalanan yang seharusnya singkat menjadi 40 tahun. Karena apa? Nunggu seluruh angkatan yang memberontak kepada Tuhan ini mati di padang gurun. Nah, sekarang udah sampai mendekati tanah perjanjian, lah kalian mau ngulang lagi.
Nggak mikir gitu, kurang lebih kalau bahasa sehari-hari Musa mungkin sempat berkata kepada kedua suku itu, nggak mikir. Pernah ada kejadian seperti ini, ya. Jadi tapi Musa hanya bisa menasihatkan saja. Kenapa? Karena pilihan ada di tangan mereka. Mereka berkeras hati untuk tetap tinggal di sana, di tanah Gilead dan Yaser itu. Mereka lupa untuk tujuan apa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka lupa. Tujuan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir adalah untuk membawa mereka masuk. Untuk membawa mereka apa? Masuk ke tanah perjanjian. Bukan untuk membawa mereka hampir masuk. Perihal perkara membawa bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, itu adalah visi Tuhan. Itu tujuan Tuhan, bukan visi Musa. Musa hanya pelaksana visi. Itulah sebabnya Musa membawa bangsa Israel. Yuk kita harus masuk seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan kasih kita visi. Tangkap itu visi. Masuk ke tanah perjanjian. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata gini. Membuat enggan hati orang lain. Akibat keputusan yang dilakukan oleh suku Gad dan Ruben ini. Tanpa disadari telah membawa, ini belum melanjutkan perjalanan ya, masih di masa itu. Membuat ada suku lain yang ikutan. Oh kalau gitu kamu ikut Gad dan Ruben aja. Kami juga mau tinggal di sini. Siapa suku itu? Suku Manasye. Makanya yang gak masuk ke tanah perjanjian itu 2,5 suku. Nah suku Manasye adalah suku yang besar. Suku yang besar dan kuat. Suku Manasye ini sebetulnya gini, nama Manasye itu sebetulnya anak Yusuf. Jadi sebetulnya kalau dari 12 suku, sebetulnya harusnya suku yang bernama, ada suku yang harusnya bernama Yusuf. Tapi karena 2 anak Yusuf ini kuat, Efraim dan Manasye, maka sampai ini sebenarnya kan anaknya, sebenarnya kan anak Yusuf ini kan sebenarnya cucu suku ya. Tetapi sampai dipercaya menjadi suku Manasye dan suku Efraim karena begitu kuatnya mereka. Dan Manasye yang salah satu suku keturunan Yusuf yang kuat ini sampai harus terbelah gara-gara ada 2 suku yang membuat enggan hati orang lain untuk memasuki tanah perjanjian. Jadi 2,5 suku tinggal di Yaser dan Gilead. 9,5 suku termasuk setengah suku Manasye tetap bergabung dengan rombongan utama masuk tanah perjanjian. Wow. Sampai membuat satu suku yang kuat pun terbelah. Ya. Artinya gini, ada daya tarik dari hal membuat enggan orang lain. Ada daya tarik yang kuat perihal membuat enggan hati orang lain. Kalau Bani Gad sama Ruben aja gak masuk, aku juga. Nah ini hati-hati nih. Ini makanya pesan Tuhan ini bilang, kalau engkau membuat hati bangsa orang, membuat enggan hati orang, tanpa disadari ada orang yang turut enggan. Wow. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa aslinya, kata membuat enggan itu adalah no atau nu. N-O-O. Artinya adalah discourage. Artinya dari discourage saja, discourage itu adalah membuat lemah. Membuat seseorang kehilangan semangat dalam melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu. Discourage. Ya. Akar kata discourage kita tahu adalah courage. Courage adalah apa? Keberanian. Makna Alkitabiah daripada courage adalah gini, kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian, diperlukan courage, diperlukan keberanian. Ya, jadi makna Alkitabiah daripada kata courage ini adalah kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian, kemampuan untuk menghadapi musuh, kemampuan untuk menghadapi penderitaan, kemampuan untuk penantian akan penggenapan janji Tuhan yang mungkin belum terjadi. Tapi karena punya courage, orang itu maka memiliki kemampuan untuk menanggung dan menghadapinya dan menyelesaikannya. Wow, ini luar biasa kalau kata courage. Tetapi kata courage yang luar biasa ini kalau dikasih
diawali oleh awalan menjadi discourage, ini menjadi sebuah kata yang lemah. Sudah tahu kan, kita tahu kan, kata itu artinya defisit. Ya kan? Diskualifikasi, artinya engkau nggak masuk kualifikasi. Diskoneksi, artinya terjadi kegagalan hubungan, diskoneksi. Disabilitas, abilitas adalah kemampuan menjadi ketidakmampuan. Discourage artinya menjadi sebuah kata yang lemah. Defisit. Discourage adalah deficit of courage. Kehilangan keberanian. Orang menjadi takut, menjadi enggan, menjadi malas hati. Wow. Jadi kehilangan keberanian, yang tadinya semangat jadi enggan hati. Yang tadinya semangat jadi kehilangan semangat. Yang tadinya gairah jadi kehilangan gairah. Nah kalau saya mau tanya, siapa pakar daripada discourage ini? Iblis. Memang kerjaannya begitu. Bikin orang menjadi enggan hati kan, discourage. Orang yang tadinya semangat kan dibisiki, udahlah ngapain lu rajin-rajin kayak begini, lu dapat apa? Tiba-tiba iya ya benar juga. Itu kan kerjaannya iblis kan. Ya. Jadi apabila ada orang percaya yang disadari atau tidak disadari, telah membuat orang lain percaya lainnya mengalami discouragement atau menjadi enggan hatinya, yang senang siapa? Ya iblis. Akhirnya menjadi kaki tangannya tanpa disadari. Karena orang percaya kalau ditanya mau jadi kaki tangannya iblis, enggak mau. Tapi akibat langkah-langkah yang tidak tepat, iblis senang. Bagus kau. Nah ini jadi pesan Tuhan buat kita, buat saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang senantiasa memberikan semangat dan memberikan inspirasi kepada banyak orang dan bukan sebaliknya. Tuhan gak mau kita menjadi orang percaya yang menyurutkan semangat orang lain. Siapa yang dimaksud dengan orang lain? Ini bisa siapa saja. Bisa anggota keluarga, bisa pasangan, bisa teman, bisa bawahan, bisa atasan, bisa siapa aja. Menyurutkan semangat orang lain. Ya. Yang dimaksud dengan menyurutkan semangat atau membuat enggan itu bukan sekedar ucapan kata-kata yang melemahkan, tapi lewat keputusan-keputusan, lewat sikap yang kita ambil tanpa disadari, ternyata keputusan-keputusan itu membuat orang menjadi enggan hatinya. Seperti yang dilakukan oleh Bani Gad dan Bani Ruben. Mereka kan sebetulnya gini kan, mereka nggak ada niat untuk membuat enggan hati orang lain kan. Bani Gad dan Bani Ruben nggak ada niat untuk melemahkan hati bangsa Israel. Mereka cuma lihat gini, nah tanah ini subur, rumputnya banyak. Mereka ngobrol kali berdua ya, ini cocok banget nih buat suku-suku kita nih. Tujuannya hanya tentang itu. Mereka lupa visi Tuhan. Karena dua-dua saling menyemangati nih. Oh iya kalau gitu kita nanti kita datang sama Musa aja. Kita minta untuk kita tinggal di sini. Ternyata perkataan mereka, keputusan mereka telah membuat orang lain turut enggan untuk memasuki tanah perjanjian. Ada setengah suku Manasye yang besar. Ini setengah suku Manasye aja udah lebih besar dari mereka. Nanti di bagian dalam saya jelaskan sebesar apa suku Manasye. Jadi artinya gini, mungkin gak ada niatan hati untuk melemahkan hati orang. Tapi karena keputusannya adalah keputusan pribadi, keputusan daging punya. Ini yang membuat orang lain jadi enggan hati. Ya, hati-hati artinya dengan keputusan-keputusan yang kita ambil. Ya. Sebetulnya gini, keputusan-keputusan yang kita ambil ini tanpa disadari, ya, keputusan-keputusan salah yang dilakukan oleh orang percaya ini tanpa disadari ini akhirnya enggak membakar orang lain. Yang seharusnya mereka harusnya masuk tanah perjanjian. Nah ini yang kadang-kadang nih tanpa disadari menyurutkan hati. Ya, seringkali gini Bapak Ibu Saudara, kita nggak menyadari sebagai orang percaya nih pribadi lepas pribadi, seringkali kita nggak menyadari bahwa keberadaan kita itu diperhatikan. Katakan amin. Nah itu aja udah nggak yakin kan. Keberadaan kita itu diperhatikan. Minimal keberadaan kita itu diperhatikan oleh orang terdekat kita. Katakan amin.
Nah gitu atuh. Kita harus yakin bahwa keberadaan kita ini diperhatikan. Bukan so GR ya, bukan so terkenal, bukan so gimana ya. Enggak, keberadaan kita, keberadaan saya di keluarga ini sangat diperhatikan. Keberadaan saya di sini sangat diperhatikan. Sama keberadaan Bapak Ibu Saudara di komunitas Anda. Bapak Ibu Saudara sangat diperhatikan. Bukan cuma karena kita punya posisi di komunitas. Ya betul, ada kepala keluarga. Ada kepala rumah tangga, ada kepala departemen, ada kepala kelompok, kepala sel, dan segala macam kepala. Tetapi artinya gini, secara pribadi Tuhan anggap kita adalah pemimpin-pemimpin. Katakan amin. Tuhan bawa kita makin naik, bukan turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jadi setiap kita adalah kepala. Pemimpin, definisi pemimpin adalah orang yang memberikan pengaruh. Apa definisi daripada leadership? John Maxwell mengatakan, definisi daripada leadership simple, influence, pengaruh. Nah jadi keberadaan kita ini, baik kita membawa diri kita sendiri, ini kita membawa pengaruh nih, sedang membawa pengaruh. Coba pengaruhnya apa nih? Membuat orang tersulut, terbakar untuk bernyala-nyala iring Tuhan atau membuat orang enggan hati. Itu tergantung dari apa? Keputusan-keputusan yang kita ambil. Bukan semata-mata kata-kata yang lemah. Ya betul, kata-kata yang lemah itu bisa membuat orang menjadi surut. Oke, kalau begitu apa harus kita miliki? Agar tidak menjadi orang percaya yang membuat enggan hati orang. Yang pertama adalah jadilah orang percaya yang memiliki self-motivation. Yang mampu memotivasi diri sendiri. Jadilah orang percaya yang memiliki self-motivation. Jadi seorang yang punya self-motivation atau self-motivated person adalah orang yang tidak perlu didorong-dorong. Adalah orang yang gak perlu terus dikasih semangat. Ya. Jadi gini, jangankan kita memotivasi orang lain. Kita harus selalu memotivasi diri kita dan kita harus mampu memotivasi diri kita sendiri. Ada orang yang selalu harus mengandalkan dan ingat kan? Minggu lalu atau 2 minggu lalu pesan Tuhan kan. Ada tipe orang Kristen, orang percaya. Ada orang yang dia giat, dia sungguh-sungguh kalau ada yang mendorongnya. Kalau ada yang mengarahkan. Tapi apabila yang mengarahkan gak ada, dia akhirnya diam. Karena perlu terus didorong-dorong. Nah beda dengan yang namanya self-motivated person. Ini orang gak perlu didorong-dorong. Dia bisa mendorong dirinya sendiri. Kamu tahu gak tujuan Tuhan panggil kamu? Nah ini keren nih. Oh aku ingat. Aku tahu. Nah, orang yang sadar akan untuk apa Tuhan panggil dia, untuk apa Tuhan selamatkan dia. Untuk apa Tuhan kasih visi sama dia. Untuk dia lakukan, dia hidupi itu. Dan orang yang ngerti ini adalah orang yang gak perlu didorong-dorong lagi. Dia udah bisa memotivasi dirinya sendiri, self-motivated person. Ya. Ingat jalan yang kita lalui di dalam pengiringan Tuhan kan gak selalu jalan rata dan mulus kan. Bisa menurun, bisa terjal, bisa berbatu-batu, bisa berkelok-kelok. Dan waktu kita mungkin melewati jalan-jalan yang gak mudah. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri itu sangat penting. Kita gak perlu selalu harus menunggu orang lain mendorong kita, memotivasi kita. Mungkin kita di komunitas kita bisa dalam keadaan beramai-ramai, tetapi kan kita nggak selalu beramai-ramai. Ada kala kita sedang sendiri, sedang berjalan sendiri. Mau siapa yang memotivasi kita? Kecuali diri kita sendiri. Ya. Oke, kita buka Bilangan 32 ayat 11-12. Sampai Musa kan mengingatkan suku Gad dan Ruben. Ingat loh. Dulu pernah terjadi kan perkara yang sekalian sedang ajukan ini membuat enggan hati banyak orang. Nah di sini ayat 11. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Ayat 12. Kecuali siapa? Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Joshua bin Nun. Sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya.
Kalau di dalam terjemahan Amplified, sebab keduanya, they follow the Lord completely. They follow the Lord wholeheartedly. Mereka iring Tuhan secara penuh, secara komplit. Mereka iring Tuhan dengan segenap hati mereka. Orang yang mengiring Tuhan completely seperti Joshua dan Caleb ini adalah orang percaya yang gak usah lagi didorong-dorong. Ya. Ia tahu bahwa ia harus menyelesaikan seluruh rangkaian perjalanan iring Tuhan sampai masuk tanah perjanjian, sampai ke tujuan akhir. Joshua dan Caleb tahu bahwa mereka keluar dari Mesir karena apa? Janji Tuhan yang Tuhan janji akan membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, dia sadar banget, mereka sadar banget. Untuk apa mereka keluar dari Mesir? Karena mereka tahu Tuhan suruh mereka masuk tanah perjanjian. Jadi apapun yang terjadi di sepanjang perjalanan mudah nggak? Perjalanan nggak mudah, apalagi lama, 40 tahun. Ini 40 tahun gara-gara kan kejadiannya ada orang-orang yang enggan hati kan. Yang Tuhan bilang mereka nggak akan masuk tanah perjanjian. Udah jalan gak mudah, udah jalanan panjang, masuk pun mereka sudah mendengar bahwa ada orang-orang enak, suku-suku raksasa itu yang ditakuti oleh 10 pengintai kan. Tetapi gini, karena mereka tahu tujuannya, karena mereka menangkap Tuhan yang suruh mereka masuk, ada visi Tuhan. Maka apapun yang terjadi, ayo kita masuk. Ini dikatakan, they follow the Lord completely. Orang yang lain jiwanya, ya seringkali kita dengar itu. Jadi di hati mereka sudah terpatri bahwa ada visi Tuhan di mana Tuhan janji akan membawa mereka masuk tanah perjanjian, titik. Mereka tahu itu dan itu udah terpatri. Kita pasti masuk karena Tuhan suruh kita masuk. Orang-orang seperti ini yang dikatakan yang tadi kan, lain jiwa yang ada padanya. Orang yang paham untuk tujuan apa Tuhan panggil mereka. Wow, ini luar biasa, ini keren. Orang percaya model gini keren Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sering dengar Joshua dan Caleb, tapi saya mau bahas dari sisi yang lain. Ya. Di dalam peristiwa tadi, di bilangan 32, Joshua Caleb ini siapa? Oh kita tahu ya Joshua Caleb, saya bukan mau nanya Joshua Caleb siapa. Joshua dan Caleb adalah saksi hidup. Ya selain Musa tentunya ya, tetapi ini bicara suku. Dua orang ini adalah saksi hidup yang pernah hidup di Mesir. Karena udah gak ada lagi kan. Selain Joshua dan Caleb kan semua orang itu dimurkai Tuhan dan Tuhan bilang mereka gak akan masuk tanah perjanjian. Jadi hanya Joshua dan Caleb sisa yang pernah hidup di Mesir, pernah tahu keluar dari Mesir, pernah tahu waktu laut Tebrau terbelah. Mereka itu saksi hidup. Dan yang sampai menjelang masuk tanah perjanjian, mereka ngalami semua rangkaian itu. Nah, suku Gad dan Ruben ini angkatan baru. Karena suku Gad dan Ruben angkatan lama kan udah musnah semua, udah mati di padang. Ini perjalanan kan udah hampir 40 tahun kan. Jadi mereka semua udah tewas di padang gurun angkatan lama, kecuali Joshua dan Caleb. Nah, angkatan yang baru ini adalah angkatan kalau kita baca kitab Ulangan adalah orang yang baru orang-orang yang baru ngalami pembaruan perjanjian dengan Tuhan, janji setia sama Tuhan. Bahwa mereka akan setia iring Tuhan dan mereka akan tunduk pada hukum-hukum Tuhan. Ini orang yang masih fresh banget dibarui perjanjiannya. Tapi secepat itu pula angkatan baru ini lupa, ini tanah ini subur, luas, cocok nih buat suku kita. Hanya karena perkara jasmani, hanya perkara tergiur, karena tergoda, karena ada temptation, ya ada rasa ketergodaan untuk boleh juga nih tinggal di sini. Bayangkan orang yang baru saja melakukan pembaruan perjanjian. Artinya seringkali kalau kita melihat generasi-generasi angkatan yang baru yang begitu bergairah, apakah jaminan? Enggak jaminan, enggak selalu gitu maksudnya. Jadi bukan soal tua dan mudanya, paham ya maksud saya gitu. Bukan soal muda dan tuanya. Yang tua juga bisa ngaco seperti angkatan yang pertama, yang muda juga kalau nggak berpegang sama visi Tuhan juga bisa seperti Gad dan Ruben, maksudnya gitu. Nah jadi ketika Bani Gad dan Ruben melihat tanah Yaser dan Gilead, mereka lupa dengan segala janji Tuhan.
Nah sekarang gini, kalau lihat peta ya. Ini bagian Pak Aping. Kalau lihat peta, tanah Gad dan Gilead ada di sebelah timur Sungai Yordan, tanah perjanjian ada di sebelah barat Sungai Yordan. Jadi jarak antara tanah Yeser Gilead dengan tanah perjanjian, kalau di peta cuma berapa mili? Berapa jarak sih bedanya? Hanya selebar Sungai Yordan. Kalau Sungai Yordan waktu itu lebarnya 20 meter, jarak mereka untuk masuk tanah perjanjian tinggal 20 meter. Oke, waktu itu Sungai Yordan begitu lebar, kalau jarak lebar Sungai Yordan 100 meter. 100 meter itu terlihat dekat, hanya dibatasi sungai. Tapi mereka memutuskan untuk tinggal di situ. Udah tinggal selangkah lagi istilahnya. Bicara soal jarak, udah tinggal selangkah lagi, tapi bicara soal temptation, tergoda, hati yang tergoda. Motivasi orang bisa berubah tiba-tiba. Makanya kalau nggak mata terus tertuju sama Tuhan, orang itu gampang tergoda. Gampang apa? Ada perkataan menarik yang diucapkan oleh seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren. Di dalam satu tulisannya Rick Warren tentang self-motivation. Di dalam mengiring Tuhan. Ya, ini menarik nih. Dia bilang gini, jangan fokus untuk memotivasi orang lain. Ya, awalnya kita, wah kok gak boleh memotivasi orang lain. Dia bilang gini, jangan berfokus untuk memotivasi orang lain. Tetapi gini, fokus motivasi diri sendiri dulu. Ya. Tetapi fokuslah untuk terlebih dahulu memotivasi diri kita sendiri. Dan jika kita sudah bisa memotivasi diri kita sendiri, maka gairah itu akan mulai menjalar. Dan jika kita sudah bisa memotivasi diri kita, dan waktu kita bisa menjaga terus motivasi diri kita, maka orang-orang akan menangkap antusiasme yang ada pada Anda. Wow, ini keren sekali. Jadi jangan gini. Kalau belum bisa memotivasi diri sendiri, kita nggak akan mungkin bisa memotivasi orang lain. Seringkali orang yang terjadi gini, belum bisa memotivasi diri sendiri, udah mencoba memotivasi diri orang lain. Di situ dikatakan motivasi dulu diri sendiri, karena waktu kita memotivasi dan menjaga terus motivasi itu benar di dalam mengiring Tuhan, maka gairah itu akan terimpartasi kepada orang lain. Dan otomatis orang yang menangkap antusiasme yang ada pada diri kita karena kita memotivasi diri kita, otomatis orang akan melihat visi yang sedang kita emban di dalam. Visi Tuhan yang sedang kita emban di dalam diri kita. Wow. Karena ternyata gini, lebih gampang memotivasi orang lain meskipun hasil kurang lebih gak terlihat daripada orang memotivasi diri sendiri. Betapa sulitnya memotivasi diri. Oleh sebab itu fokuslah dulu dengan memotivasi diri sendiri. Ya. Jadi kalau kita mau membakar orang-orang yang ada di dalam rumah kita, kita mau membakar orang-orang dalam keluarga kita, fokuslah untuk memotivasi diri kita untuk sungguh-sungguh iring Tuhan dulu. Makanya apa yang dikatakan Tuhan tentang Joshua dan Kaleb? Yang lain jiwa yang ada pada mereka adalah gini Bapak Ibu Saudara. Kaleb oke ini contohnya Kaleb ya. Kalau contohnya Joshua dan Kaleb kan jadi panjang. Oke Kaleb dulu. Kaleb aja yang saya ambil. Misalnya Kaleb bertekad betul bahwa Tuhan telah berjanji akan membawa mereka membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia tahu banget. Dan saya katakan tadi itu terpatri banget di dalam hatinya. Dan Kaleb juga, dia sudah mengucapkan di awal sejak zaman 10 pengintai itu, dia mengucapkan kepada bangsa Israel, jangan takut karena negeri yang akan kita masuki itu negeri yang luar biasa baiknya. Kalaupun di sana ada raksasa, kita telan mereka habis. Nah itu ucapan Kaleb itu bukan ucapan biasa, ini ucapan orang-orang pada waktu itu. Nah seharusnya ucapan seorang anak Tuhan. Sekali dia berucap, artinya itu sebuah deklarasi. Dan Kaleb itu gak main-main, dia bilang, kita telan mereka habis. Makanya gini, gairah untuk mau menyelesaikan seluruh rangkaian perjalanan masuk tanah perjanjian. Itu terbukti. Kaleb masih sama semangatnya. Joshua 14 kita baca. Ya, kita sering bahas ini. Joshua 14 ayat 10.
Karena motivasi akan visi Tuhan dan motivasi akan apa yang dia telah ucapkan. Dia mau telan habis itu bangsa enak yang ada di wilayah Hebron. Maka dia bilang sama Musa, Musa kasih aku Hebron. Aku berjanji mau telan itu habis bangsa enak itu. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 40 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Siapa Kaleb? Ini kan Kaleb udah kakek-kakek kan. Udah 85 tahun kan. Dia bilang ini, pada waktu ini aku masih sama kuat. Kenapa? Motivasi itu, semangat, visi yang Tuhan taruhkan gak membuat dirinya padam. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Satu ayat lagi, ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan waktu itu. Kasih aku Hebron. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Siapa yang menghalau suku enak? Siapa yang dalam tanda kutip memakan habis suku enak? Kaleb. Apa yang tersimpan, apa yang berkobar itu terus bernyala. Sehingga mau tanah Yeser sesubur apa buat Kaleb, enggak, aku harus masuk tanah perjanjian. Nah ini loh. Dan ini yang membakar semangat Kaleb dan kaumnya untuk turut masuk bersama-sama dengan dia. Oke. Salah satu, nah kan Rick Warren kan di dalam salah satu tulisannya tentang self motivation kan ada banyak langkah nih. Salah satu langkah untuk memotivasi diri sendiri yang dikatakan Rick Warren adalah gini. Know the difference between I can, I cannot dengan I don't want to. Kita harus sebagai orang percaya harus bisa membedakan apa artinya aku gak bisa dengan aku gak mau. Apabila kita berkata aku gak bisa. Betul. Sebagai manusia kita banyak keterbatasan. Gak semua bisa kita lakukan. Kalau kita gak bisa lakukan, kita tinggalkan ada di komunitas, kita bisa melakukannya bersama-sama. Tapi apabila manusia nggak bisa tolong kita, kita punya Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Kalau kita bilang nggak bisa, ada Tuhan yang bikin kita bisa. Atau kita punya saudara-saudara seiman yang bersama-sama kita lakukan, kita bisa. Tapi kalau kita udah bilang, kalau si orang percaya udah bilang aku nggak mau, Tuhan pun nggak bisa tolong kita. Kita harus bisa bedakan I cannot and I don't want to. Wajar kalau orang percaya bilang I cannot. Tapi kalau masih I want to, kita masih mau melakukan, Tuhan pasti tolong kita. Ya. Kita bisa minta pertolongan Tuhan. Mengubah bangsa adalah sesuatu yang mustahil untuk bisa kita lakukan. Tapi kalau kita mau punya keinginan untuk mengubah bangsa, kita masih bisa melakukannya dengan berdoa sama Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau kita udah gak mau berdoa, bangsa kita pun gak bisa berubah. Itulah salah satu self motivation yang perlu kita punya. Benjamin Franklin, ini kutipan. Benjamin Franklin seorang salah satu mantan presiden Amerika, seorang anak Tuhan. Dia bilang begini, orang percaya yang berhasil adalah mereka yang telah membangun kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang orang percaya pecundang yang mereka udah gak mau lakukan. Oke, itu yang pertama. Apa yang harus kita miliki akan menjadi orang percaya tidak enggan, mudah menjadi enggan, membuat orang enggan hati. Jadilah orang percaya memiliki self motivation. Yang kedua, jadilah orang percaya yang tidak puas hanya sampai di perbatasan. Jangan jadi orang percaya yang puas sampai di perbatasan. Bilangan 32 ayat 5 sampai 6. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hamba ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Ini kan permintaan suku Gad dan Ruben kan.
Ayat 6. Jawab Musa kepada Bani Ruben, Gad dan Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah joke di dunia penerbangan. Ada satu julukan yang diberikan kepada salah satu maskapai penerbangan di Indonesia, tapi saya nggak sebut namanya, nanti dituntut. Julukan ini adalah maskapai penerbangan ini adalah maskapai kurang 1 meter. Kalau nggak waktu mendarat dia kurang 1 meter sebelum landasan, kadang-kadang kalau dia muter keluar dari landasan 1 meter, sering kejeblos. Makanya disebut maskapai kurang 1 meter atau lebih 1 meter. Jadi ini mengingatkan kita kepada keputusan suku Gad dan Ruben. Kan jaraknya udah tinggal 1 meter istilahnya kan. Aduh udah kelihatan, udah nyebrang. Nyebrang nyampe tanah perjanjian. Aduh tinggal sedikit lagi. Nah suku Ruben dan Gad ini mengatakan bahwa mereka punya jumlah ternak. Musa, jumlah ternak kami kan banyak, kaum kami banyak, tempat ini subur, rumputnya banyak, udahlah kami tinggal di sini. Bapak Ibu Saudara, ternyata gini, dari 12 suku, suku Ruben itu hanya ada di urutan 9 terbesar, bukan yang paling besar. Mereka bilang kan, kaum kami banyak, ternak kami banyak. Mereka cuma ada di urutan 9. Ruben, Gad, 10 terbesar. Enggak besar-besar amat ini suku, 2 suku ini. Ini menurut survei ulangan 26 ya, kan ada dilakukan survei. Bukan survei, dilakukan sensus pendataan kembali kan, akan berapa banyak suku-suku. Tetapi 2 suku yang gak terlalu besar ini, boleh dibilang kan suku kecil kan, ada di urutan 9, 10 dari 12 suku. Tapi telah berhasil membawa suku Manasye, suku ke-6 terbesar, untuk enggan menyeberang sungai Yordan. Ini yang dikatakan membuat enggan hati banyak orang. Jadi perbuatan Ruben dan Gad dan setengah suku Manasye untuk diam di luar perjanjian kan, di luar tanah perjanjian kan sebetulnya udah diperingati Musa. Ya. Ngapain? Contoh udah ada dan lain ya, saya tadi udah jelaskan. Akhirnya mereka kan deal-dealan. Udahlah Musa, gini deh. Kami kaum lelaki yang masih produktif, kami ikut nyebrang, kami ikut perang. Sampai suku lain dapat wilayah, udah gitu kami pulang. Tetap pengen pulang ke Yaser dan Gilead. Ya udah, terserah. Kalau kita baca di Alkitab, nggak pernah lagi ada cerita tuh tentang 12,5 suku yang enggan menyeberang dan tetap diam di luar tanah perjanjian. Nggak pernah ada cerita. Nama mereka nggak pernah disebut-sebut lagi. Dan bahkan nggak lama kemudian wilayah itu kan udah wilayah bangsa lain. Nggak pada cerita tentang 2,5 suku ini. Bahkan kalau kita masih ingat untuk apa Yesus ke Gadara kan, ingat kan? Karena Yesus mau bertemu dengan seorang yang dirasuk setan di Gadara. Kita tahu cerita itu. Inilah sisa-sisa kaum Gad yang udah jadi bangsa yang gak kenal Tuhan. Udah jadi bangsa kafir. Gak pada cerita hebat tentang 2,5 suku ini. Mereka hilang begitu aja. Mereka tinggal di wilayah penyembahan berhala. Mereka adalah orang-orang yang harus diselamatkan. Dan kalaupun ketemu ada orang yang dirasuk setan. Saudara bayangkan, menyedihkan gak? Tragis gak? Orang-orang yang awalnya gak nangkep tujuan Tuhan. Udah gini aja enak. Mereka telah membuat enggan hati seluruh kaumnya. Membuat setengah suku Manasye ikut. Dan akhirnya semua gak ada yang jadi apa-apa. Bahkan mereka adalah orang-orang yang suatu hari harus dilayani. Semua itu diawali dengan kata hampir. Mereka cukup puas dengan hampir masuk ke tanah perjanjian. Ya. Hampir menginjakan kaki di tanah yang dijanjikan Tuhan. Semua diawali dengan kata hampir. Ingat Tuhan membebaskan mereka dari Mesir
untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, bukan hampir masuk ke tanah perjanjian. Nah ini yang kita perlu teliti. Kalau Tuhan kasih visi, tanggap itu visi, hidupi itu visi, bukan hampir dihidupi. Suku Ben dan Gad dan setengah suku Manasye, mereka hampir menghidupi visi Tuhan karena mereka hampir masuk menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Oleh sebab itu hati-hati dan jangan puas dengan kata hampir. Karena hampir mencapai garis akhir di dalam sebuah pertandingan artinya belum mencapai garis akhir. Sedangkan di dalam perjanjian baru 1 Korintus 9 ayat 24 Tuhan melalui Rasul Paulus pernah berkata, bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja mendapat hadiah. Karena itu, nah ini nih, karena itu larilah begitu rupa, larilah begitu rupa, sehingga kamu apa? Sehingga kamu hampir, nggak ada hampir ya, sehingga kamu memperolehnya, bukan hampir memperolehnya. Tuhan mau kita sampai ke tujuan akhir, bukan hampir, ya. Hampir bertekun, artinya apa? Belum bertekun, hampir. Aduh, ayo bertekun. Hampir penuh Roh Kudus, artinya apa? Belum, hampir. Ya. Nah orang-orang yang hampir seringkali membuat enggan hati banyak orang. Dan ingat, orang-orang yang hampir ini seringkali adalah orang yang suka mengecam. Orang-orang yang suka ragu sama visi yang Tuhan berikan. Orang-orang yang gak percaya akan otoritas. Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang hampir tunduk, hampir taat. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita gak panjang lebarkan. Kita belajar dari suku Gad dan Ruben ini dan setengah suku Manasye yang ke bawah mereka. Karena ini diawali dengan apa? Gak nangkep apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Gak nangkep visi Tuhan. Tapi biarlah kita terus tangkap visi Tuhan. Biarlah kita bernyala-nyala di dalam Tuhan. Katakan amin. Ya ampun. Katakan amin. Nah gitu. Atau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.